Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Libya, Irak, Suriah, Mesir, Pakistan, dan negara-negara Islam lain saat ini dihancurkan oleh Zionis Amerika Serikat dengan antek-antek mereka yang sebagian disebut mujahidin yang membantai tentara dan rakyat-rakyat negara tersebut? Ini karena negara-negara tersebut berulang kali bersatu melawan Israel di tahun 1948, 1967, dan 1973. Israel tidak mau negara-negara tersebut menyerang mereka lagi. Yahudi biasa mengadu domba umat Islam lewat berbagai cara, seperti pemimpin mereka Toghut Fir'aun, konflik Sunni versus Syiah, dan sebagainya. Sehingga tahun 1980-an negara-negara Islam tersebut relatif damai. Namun sekarang dibikin rusuh. Raja Faisal dari Arab Saudi sudah mereka tembak mati di tahun 1975. Sehingga sekarang Arab Saudi jadi sekutu Amerika Serikat. Negara-negara lain yang tak mau tunduk dan berpotensi jadi musuh Israel, mereka hancurkan. Membahas kaum Yahudi yang gemar mengadu domba bangsa lain sehingga mereka bisa menguasai ekonomi di negara tersebut. Contohnya di Madinah. Mereka mengadu domba dua kaum yaitu Bani Aus dan suku Khazraj sehingga saling perang, saling bunuh. Perang terjadi bertahun-tahun, banyak yang tewas. Banyak harta terbuang, namun tidak ada yang menang. Justru keduanya berkurang jumlah penduduknya dan juga hartanya sehingga jadi lemah. Dengan taktik adu domba tersebut, maka dua kaum tersebut sibuk berperang sama lain sehingga kaum Yahudi aman dan menguasai negeri itu. Namun saat Nabi datang ke Madinah, kedua suku tersebut menjadi akur dan rukun, sehingga kaum Yahudi jadi sebel. Apalagi ternyata akhirnya umat Islam lewat piagam Madinah akhirnya mendominasi Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW jadi pemimpin Madinah. Akhirnya kaum Yahudi mencari cara agar mereka bisa mengadu domba Bani Aus dengan suku Khazraj. Diungkitlah peperangan mereka zaman dahulu, sehingga masing-masing kaum jadi marah dan mengambil golok masing-masing siap saling bunuh. Namun Nabi muncul dan memarahi mereka serta mendamaikan mereka. Dengan bersatu, umat Islam jadi kuat dan mampu mengusir kaum Yahudi yang berniat makar keluar dari Madinah. Kaum Yahudi yang jumlahnya hanya 40 juta orang bisa menguasai dunia yang penduduknya 7 miliar lewat politik adu domba. Umat Islam yang jumlahnya 1,3 miliar pun tidak berdaya karena diadu domba Zionis Yahudi. Tahun 1948, 1967, dan 1973, umat Islam seperti Mesir, Suriah, Libya, bahkan Saudi Arabia bersatu melawan Israel. Raja Faisal dari Arab Saudi bahkan mengembargo minyak terhadap Amerika Serikat dan sekutunya dan menasionalisasi perusahaan minyak Amerika Serikat, Aramco. Namun kemudian tahun 1975, Raja Faisal dibunuh oleh agen Amerika Serikat. Sejak itu Arab Saudi kembali jadi sekutu dekat Amerika Serikat. Kedutaan besar Amerika Serikat yang besar dan megah, bahkan sekarang pangkalan militer Amerika Serikat berdiri di Riyadh, Najd. Sejak itu boleh dikata umat Islam diadu saling bunuh sesama oleh Zionis Yahudi. Dimulai dari perang Afghanistan, di mana bugot dilakukan sehingga Uni Soviet dan Amerika Serikat kemudian masuk. Kemudian perang Iran-Irak tahun 1980 hingga 1988, perang Irak, perang Libya, Suriah, dan sebagainya. Israel jadi aman karena umat Islam sibuk saling bunuh satu sama lain dengan dalih jihad. Jutaan muslim tewas dan puluhan bahkan ratusan ribu triliun harta terbuang. Umat Islam jadi lemah dan miskin. Saddam Hussein dibujuk oleh negara-negara Arab yang merupakan sekutu Zionis Amerika Serikat untuk menyerang Iran yang saat itu sedang lemah karena revolusi di tahun 1980. Dana dan senjata diberikan oleh negara-negara Arab dan NATO. Meski pertama-tama Irak menang, namun akhirnya keteteran juga sehingga akhirnya minta berdamai dengan Iran. Perang tersebut menewaskan 1 juta orang dan harta sebesar 12.000 triliun rupiah atau 1 miliar dolar. Meski pasukan Irak yang tewas kurang dari 40.000 orang, namun sebagian besar dari 12.000 triliun rupiah tersebut ditanggung oleh Irak untuk membeli berbagai senjata canggih dan mahal dari NATO. Irak bangkrut. Saddam pun marah kepada negara-negara Arab seperti Kuwait yang menagih hutang untuk biaya perang tersebut. Saddam akhirnya menyerang Kuwait dan Saudi, namun Saudi mengundang pasukan Amerika Serikat untuk menyerang Irak.
Akhirnya Irak dijajah Amerika Serikat dan Saddam dibunuh oleh Amerika Serikat. Itulah akibat adu domba Zionis Yahudi sekarang. Perdana Menteri Malaysia berkata, Jews rule the world by proxy. They get others to fight and die for them. Yahudi menguasai dunia lewat agen-agen Yahudi. Mereka membuat orang lain saling perang dan bunuh untuk mereka. Nabi Muhammad selain mempersatukan umat Islam juga mempersiapkan senjata umat Islam dengan baik seperti baju besi, pedang, panah, pasukan berkuda, dan sebagainya. Saat perang Uhud, selain ada pasukan tempur, Nabi juga menempatkan 60 pemanah di Gunung Uhud. Para pemanah memanah bergantian. Satu kelompok memanah, kelompok lain memasang alat panah. Begitu yang memanah sudah selesai, yang sudah memasang alat panah kembali memanah. Jadi anak panah belum mencapai musuh, panah sudah dilontarkan lagi. Hujan panah tanpa henti. Jika sekarang, tentu diganti dengan roket atau rudal. Dengan kelembutan dan kekuatannya, Nabi bersama sahabat bisa menundukkan kaum kafir Quraisy, Yahudi, Romawi, dan Persia. Tak heran dalam 100 tahun negara Islam membentang dari Portugis dan Spanyol hingga India, mengalahkan luas negara Amerika Serikat dan Cina. Berikut asbabun nuzul, sebab turunnya surat Ali Imran ayat 103. Sejarah para sahabat Rasulullah SAW di kota Madinah, bahkan masih di masa baginda Rasulullah SAW masih hidup, mengajarkan hal itu. Ketika masyarakat dan negara Islam baru tumbuh di kota Madinah, dan kedudukan politik dan kekuatan ekonomi mereka menggeser kepentingan dan posisi kaum Yahudi, maka Yahudi membuat makar. Salah seorang tokoh Yahudi yang bernama Syas bin Qais yang sangat benci dengan bersatunya dua suku besar penghuni kota Madinah, Aus dan Khazraj dalam ikatan Islam, membuat makar dengan mengirim seorang penyair yang membacakan syair-syair Arab jahiliyah yang biasa mereka pakai dalam perang Bu'ats. Perang Bu'ats adalah perang yang terjadi selama 120 tahun. Ibnu Ishaq dalam tafsir Al-Mawardi antara kaum Aus dan Khazraj. Dan selama musim perang tersebut, pihak Yahudilah yang mengambil keuntungan politik maupun ekonominya. Penyair suruhan Syas berhasil mempengaruhi jiwa sekumpulan kaum Ansor dari kalangan Aus dan Khazraj di suatu tempat di kota Madinah. Syair jahiliyah tersebut mengantarkan mereka kepada perasaan kebanggaan dan kepahlawanan mereka di masa jahiliyah dengan medan perang Bu'ats. Perasaan kebangsaan dan kepahlawanan kaum Aus maupun Khazraj itu memuncak, sehingga mereka lupa bahwa mereka sesama muslim. Yang Aus merasa Aus, yang Khazraj merasa Khazraj. Dalam puncak emosi perang itu, mereka akhirnya berteriak-teriak histeris, "Senjata! Senjata!" Dalam situasi krisis itulah Rasulullah datang bersama pasukan kaum muslimin untuk melerai mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum muslimin, apakah karena seruan jahiliyah ini kalian hendak berperang? Padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Setelah Allah memberikan hidayah Islam kepada kalian, dan dengan Islam itu Allah muliakan kalian, dan dengan Islam Allah putuskan urusan kalian pada masa jahiliyah, dan dengan Islam itu Allah selamatkan kalian dari kekufuran, dan dengan Islam itu Allah perpautkan hati-hati kalian." Maka kaum Ansar itu segera menyadari bahwa perpecahan mereka itu adalah dari syaitan dan tipuan kaum kafir, sehingga mereka menangis dan berpelukan satu sama lain. Lalu mereka berpaling kepada Rasulullah SAW dengan senantiasa siap mendengar dan taat. Sirah Ibnu Hisham Juz 1 555. Karena itulah Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 103, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya." Quran Surat Ali Imran ayat 103. Adapun surat Ali Imran ayat 99 turun berkenaan dengan tokoh Yahudi Qais yang gemar mengadu domba umat Islam. "Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan."
Quran Surat Al-Imran ayat 99. Rasulullah SAW juga melarang keras sikap ashabiyah atau nasionalisme dan tribalisme seperti itu. Sebagaimana yang tercermin dalam sabdanya, bukan termasuk umatku orang yang mengajak pada ashabiyah, dan bukan termasuk umatku orang yang berperang atas dasar ashabiyah, dan bukan termasuk umatku orang yang mati atas dasar ashabiyah. Hadis riwayat Abu Daud. Allah Ta'ala berfirman, jangan pula engkau mematuhi orang yang suka mencela, berjalan membuat adu domba. Quran Surat Al-Qalam ayat 11. Allah Ta'ala berfirman pula, tiada seseorang yang mengucapkan suatu perkataan, melainkan di sisinya ada malaikat raqib pencatat kebaikan dan atid pencatat keburukan. Quran Surat Qaf ayat 18. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat masuk surga seorang yang gemar mengadu domba. Muttafaq alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW berjalan melalui 2 buah kubur lalu bersabda, sesungguhnya kedua orang yang mati ini disiksa, tetapi tidaklah mereka disiksa karena kesalahan besar. Iya, tetapi sebenarnya besar juga bila dilakukan secara terus-menerus. Adapun yang seorang di antara keduanya itu, dahulunya ketika di dunia suka berjalan dengan melakukan adu domba, sedang yang lainnya maka ia tidak suka menghabiskan sama sekali dari kencingnya, yakni di waktu kencing kurang mempedulikan kebersihan serta kesucian dari najis. Muttafaq alaih. Ini adalah lafaz dari salah satu riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, tahukah engkau semuanya apakah kedustaan besar itu, yaitu namimah atau banyak bicara adu domba antara para manusia. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Telah beredar gambar tangkapan layar artikel di situs Tiras Times yang berisi pernyataan bernada mengancam dari Presiden Israel terhadap Indonesia beredar di media sosial. Artikel tersebut berjudul, Presiden Israel, bila terus ikut campur, kami berjanji akan buat Indonesia seperti Palestina. Berdasarkan penelusuran artikel pada situs Tiras Times yang memuat pernyataan Presiden Israel Reuven Rivlin itu dimuat 6 tahun yang lalu, yakni pada tanggal 20 Desember 2017. Artikel ini menyebutkan bahwa ancaman Rivlin itu dilontarkan karena situs-situs mereka dibombardir oleh para peretas yang mayoritas berasal dari Indonesia. Agresi yang dilakukan Israel terhadap Palestina hingga kini telah menimbulkan ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Untuk itulah agresi oleh Israel ke Palestina harus segera dihentikan. Perkembangan situasi di Palestina merupakan salah satu isu global yang terus menjadi perhatian, bahkan dalam beberapa hari terakhir. Presiden Jokowi intens berkomunikasi dengan sejumlah pemimpin negara sahabat. Desak PBB ambil langkah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa tindakan Israel mengusir warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, dan menyerang warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa merupakan tindakan yang tidak dapat dibiarkan. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa secara jelas Indonesia mengutuk tindakan Israel tersebut. Tak hanya itu, posisi Indonesia dalam hal ini juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKPBB) untuk mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel. Melalui Presiden, Indonesia menyatakan akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Bentuk dukungan Indonesia. Indonesia terus berusaha semaksimal mungkin di semua lini untuk membantu rakyat Palestina. Salah satunya lewat Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, CIRPP, sebuah komite di Majelis Umum PBB yang dibentuk tahun 1975 dengan mandat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina termasuk hak kemerdekaan Palestina. Kini Indonesia adalah salah satu negara anggota Biro dan memangku jabatan wakil ketua dalam komite tersebut.
Tak berhenti beri dukungan sampai PBB, Indonesia juga mengusulkan agar Organisasi Kerjasama Islam OKI dan Gerakan Non-Blok GNB untuk dapat segera melakukan pertemuan khusus untuk membahas ini. Penolakan kedatangan tim sepak bola Israel ke Indonesia. Tim Israel menyadari pihaknya mendapat protes dari beberapa masyarakat Indonesia. Hal itu tidak menyurutkan niat mereka tampil di Piala Dunia U20 2023. Keberhasilan Israel lolos ke Piala Dunia U20 2023 menimbulkan pro dan kontra bagi Indonesia. Negeri Timur Tengah itu tak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Penolakan datang dari Gubernur Bali, Iwayan Koster, yang tak mau Israel bermain di Pulau Dewata. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut menolak kehadiran skuad asuhan Ophir Hemi itu. Kelompok fundamentalis alumni 212 melancarkan demonstrasi menolak Israel di Jakarta. Mereka membakar bendera Israel yang dianggap penjajah wilayah Palestina. Berbagai penolakan itu kabarnya menjadi pertimbangan FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023. Babak pengundian itu mestinya digelar di Bali pada 31 Maret. Status tuan rumah Indonesia kabarnya terancam menyusul protes dan pembatalan drawing. FIFA bisa membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia dan memindahkannya ke negara lain. Asosiasi Sepak Bola Israel, IFAL, turut menyoroti gelombang protes timnya di Indonesia. Meski begitu, pihaknya tidak gentar dan tetap kukuh ingin tampil di Piala Dunia U20 2023. Dan tentu saja beberapa kejadian di atas akan menambah bumbu-bumbu ketegangan antara Israel dan Indonesia di dunia. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.